Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawala. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungi sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan hendaklah kalian tetap berpegang kepada tali Allah secara berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Allah ini, firman Allah ini sungguh merupakan suatu perlambang bagi kita bahwa kehidupan berjamaah, kehidupan berkelompok, kehidupan secara bersama-sama di dalam suatu barisan itu adalah lebih dahsyat, lebih merupakan kekuatan dibanding kehidupan sendiri-sendiri. Dan kehidupan berjamaah seperti ini digambarkan ketika kita melakukan sholat berjamaah, maka sang imam akan menghadap kepada makmum yang berada di belakangnya seraya berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami sholah. Rapatkanlah barisan Anda, sof Anda, dan sesungguhnya rapatnya barisan, tertibnya barisan adalah merupakan kesempurnaan sholat kita. Saudara-saudara, ini adalah merupakan gambaran atau cerminan dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Karena sesungguhnya ketertiban di dalam berkelompok, di dalam bermasyarakat, asas-asas yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam berorganisasi, itu sangat harus dijunjung tinggi. Saudara-saudara, di satu sisi Islam sangat mengakui kehidupan pribadi. Islam sangat mengakui adanya eksistensi perorangan, eksistensi individu. Karenanya di dalam Islam tidak ada seorang pun yang akan mendapat ganjaran dari Allah karena perbuatan orang lain. Atau sebaliknya, seseorang tidak akan mendapat siksaan dari Allah, hukuman dari Allah karena perbuatan orang lain. Wala tajiru wajiratun wicra ukhra. Tidaklah seseorang akan memikul beban orang lain. Ini jelas di dalam Al-Quran. Namun demikian, di satu sisi bahwa ajaran berjamaah, ajaran berkelompok menyatukan kekuatan di dalam kehidupan bermasyarakat, itu adalah suatu ajaran sentral di dalam Islam. Maka kita melihat atau kita mengetahui bahwa sholat berjamaah akan mendapatkan pahala berlipat ganda dibanding dengan sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ini mengandung ajaran bahwa semua orang hendaklah di dalam mencapai tujuan dilakukan secara berkelompok, bermasyarakat, dan berorganisasi. Saudara-saudara, maka saya kira tidak merupakan suatu hal yang berlebih-lebihan ketika kita menerapkan adanya spirit of change di dalam perusahaan kita ini. Semangat perubahan yang kita canangkan dalam perusahaan ini, salah satu pilarnya dari 5 pilar yang ada adalah organisasi. Karena sesungguhnya dengan asas-asas organisasi yang baiklah tujuan yang mulia ini dapat dicapai. Dalam suatu organisasi yang baik, tentulah ada pemimpin yang baik, ada orang-orang yang dipimpin yang baik, tentulah ada aturan main yang ditaati dengan benar, tentulah ada aturan-aturan yang benar-benar menjadi pedoman bagi setiap individu yang ada di dalamnya. Di dalam organisasi tentulah ada tujuan yang mulia yang itu diketahui bersama
oleh seluruh anggota organisasi, sehingga itu akan menjadi acuan bagi setiap individu di dalam melakukan perbuatan dan pekerjaannya. Di dalam organisasi tentu ada yang disebut dengan wawasan organisasi, di mana setiap individu hendaklah menyadari sepenuhnya bahwa dirinya tidak bisa bekerja tanpa orang lain, bahwa dia harus bahu-membahu dengan orang lain, bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya akan dapat disinergikan dengan kekuatan orang lain, membentuk suatu kekuatan yang maha dahsyat, mencapai suatu tujuan bersama yang dicita-citakan bersama. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apabila setiap individu di dalam organisasi besar kita, dalam perusahaan kita ini, menyadari perannya di dalam kehidupan berorganisasi, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama dapat kita capai dan menjadikan kejayaan perusahaan kita di masa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.